Oke, kita akan bahas mengenai software testing pengujian perangkat lunak. Nah nah kita mulai dari pernyataan. Nah, ini saya sebut sebagai pernyataan ya. In God we trust, everything else we test, ya. Jadi selain Tuhan, maka segala apapun itu mengenai, produk, program, ya, proses, itu seharusnya kita lakukan testing dulu, kita lakukan pengujian dahulu. Nah, ini adalah suatu kutipan yang memang terkenal di dalam bagian software project management, ya. Jadi memang kita nggak bisa sepenuhnya percaya dengan aplikasi. Nah, kalau kalian nanti memposisikan diri kalian sebagai programmer, lalu kalian bilang bahwa aplikasi yang saya buat berjalan dengan sempurna, baik, terus kemudian tidak ada celah, nah itu nggak boleh seperti itu, ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Why do we test the software? Kenapa sih kita harus melakukan, eee, harus apa ya, mengetes software tersebut gitu ya? Karena, eee, kalau sudah saya buat software-nya, aplikasinya, ya sudah, jalan aja gitu loh, nggak usah lagi, ngapain harus kemudian dites-tes dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu. Nah, definition yang pertama dulu adalah mengenai software faults, ya. Nah, kita kan biasanya mengetahui ya, maksudnya mengetahui itu artinya kita kadang melihat bahwa, apa nih muncul software fault, apa nih muncul, software error, apa nih lagi muncul software failure. Nah, lalu di antara ketiga ini bedanya apa sih? Nah, itu yang perlu kita ketahui, ya. Nah, ketika kita dalam melakukan pengujian software atau menggunakan software, lalu kita terdapat, suatu description bahwa ada software fault, nah ini memang bisa dikatakan sebagai kekurangan atau kesalahan yang muncul pada si aplikasi, ya. Artinya si aplikasi tersebut gagal untuk melakukan fungsi yang memang dia harusnya lakukan, ya. Nah, biasanya kesalahan, seperti ini, ya, bisa saja disebabkan oleh memang, kesalahan pada saat proses perancangan, ya. Atau bisa muncul pada saat kesalahan pengkodean, ya, atau bahkan juga terjadi kesalahan karena software tersebut ketika dia diinstal, ketika dia digunakan, dia tidak berada di dalam environment yang, eee, sesuai speknya, kayak gitu. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan software fault, ya. Nah, eee, kalau analoginya disocokkan dengan programmer, nah mungkin aja programmer, ya, melakukan sebuah kesalahan ya, ketika dia melakukan pengkodean, ya. Nah, misal nih, dia ingin menggunakan operator matematika. Nah, tetapi kemudian operator matematika yang dia gunakan salah cara menulisnya, nggak tepat gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tentu kan menyebabkan perhitungan, ya, perhitungan yang akan dikeluarkan oleh aplikasinya nanti kemudian tidak berjalan dengan baik, ya. Nah, ini ada software fault. Lalu bagaimana dengan, software error? Nah, kalau kita melihat, definisi dari software error, di sini dikatakan, "And the incorrect internal state that is the manifestation of the some faults." Nah, jadi dia ini benar-benar memang, eee, kesalahan-kesalahan yang memang muncul terus dari adanya software fault yang tadi di pertama tersebut, sehingga menyebabkan software-nya menjadi error. Nah, jadi keadaan internal yang tidak sesuai, yang merupakan manifestasi dari beberapa kesalahan yang muncul, ya, akibat software fault. Nah, kemudian kesalahan ini, ya, yang terjadi pada perangkat lunak, ya, bisa saja menyebabkan data atau nilai, ya, yang dihitung dikalkulasikan oleh si aplikasinya, ya, menjadi Eee, tidak tersimpan di dalam si program tersebut, ya. Nah, ini juga kemudian bisa menyebabkan software error. Artinya, dia harusnya mengeluarkan, angka
sekian. Nah, tapi karena adanya beberapa kesalahan-kesalahan, mungkin aja kemudian perhitungannya menjadi nggak sesuai, lalu kemudian menyebabkan software-nya error. Atau misalnya kita membuat suatu fitur yang seharusnya dia itu menghasilkan nilai bulat gitu ya, nggak berkoma dia. Nah, tapi ternyata kita salah dalam menerapkan misalnya, pengkodean variabelnya dan seterusnya, sehingga menyebabkan kesalahan yang terus berulang-ulang sehingga lama-lama tidak mampu tersimpan di dalam memori dan seterusnya, menyebabkan software-nya menjadi error. Nah, mungkin memang kalau teman-teman terbiasa menggunakan, eee, software berbasis web, mungkin hal ini jarang gitu ya. Tapi kalau dulu pada saat mungkin teman-teman sering menggunakan aplikasi berbasis desktop, nah ini sering nih terjadi ya. Biasanya muncul, melalui pop-up sekian, runtime service error dan seterusnya. Lalu kita lihat definisi yang ketiga mengenai software failure. Nah, di sini keterangannya eksternal ya, incorrect behavior. Nah, with respect to the requirement or another description of the expected behavior. Ya, jadi beberapa perilaku atau behavior yang disebabkan yang muncul pada aplikasi ya. Nah, yang tidak sesuai, nah yang memang tidak pernah ada pada requirement ya, seperti itu. Jadi misalnya kita mengharapkan, ketika terjadi kesalahan akan muncul pop-up error. Nah, tapi ternyata ketika terjadi kesalahan tidak ada pop-up yang muncul. Nah, berarti kan nggak sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini yang kemudian juga bisa dikatakan dikenal dengan nama software failure, kayak gitu, ya. Nah, biasanya software failure ini juga kadang muncul karena adanya software error, adanya software fault, ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai manifestasi dari software fault dan software error, ya. Kok kita sampai harus sebegitunya, Pak, mengetahui kesalahan-kesalahan pada software? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, kita nggak bisa sepenuhnya mempercayai bahwa aplikasi kita akan berjalan dengan sempurna. Nah, karena ketika dia digunakan oleh orang ya, mungkin saja orang yang pertama jalannya baik-baik saja. Nah, tapi ketika ada orang lain yang menggunakan, terus kemudian muncul ya, nggak sesuai dengan spesifikasi atau perancangannya, nah itu sudah masuk ke dalam software fault, software error ya. Makanya kita benar-benar perlu memastikan, nah bagaimana ikhtiar dalam memastikan bahwa software-nya nanti berjalan dengan baik. Nah, itulah dia dilakukan pengujian, dilakukan pengetesan software-nya. Kalau dulu teman-teman sering buat pada dokumen SRS mengatakan bahwa toleransi yang mungkin bisa muncul pada kesalahan aplikasi hanya 5%. Nah, 5% itulah yang harus teman-teman cari tahu nanti benar nggak 5%. Nah, seterusnya seterusnya. Jadi memang kalau bisa kita katakan bahwa pengujian perangkat lunak itu adalah memang proses ya yang sangat-sangat diperlukan untuk dapat kita menemukan kesalahan-kesalahan dan juga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemudian ditemukan kayak gitu. Agar apa sih tujuan akhirnya? Agar bisa meningkatkan kualitas dari aplikasi atau program yang kita buat. Lalu kemudian kita lihat mengenai error false failures ya pada diagram yang ada di samping. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ada programmer, ada tes data, ada program. Lalu kemudian ada yang oval-oval, kita lihat eh, apa activity yang kemudian bisa muncul di sana, ya. Programmer, dia menulis program. Lalu tes data dimasukkan ke dalam program. Nah, ketika programmer menulis program, ada kemungkinan error yang terjadi. Nah, error tadi mungkin kesalahan karena si programmernya salah menggunakan beberapa tipe variabel atau kesalahan dalam penggunaan operator, aritmatika atau kesalahan tertentu gitu ya. Sehingga mungkin saja akan bisa menyebabkan error, ya. Dan ini mungkin aja bisa menimbulkan software faults. Jadi ketika nanti data itu dimasukkan ke dalam program,
program mungkin saja bisa menghasilkan fault. Fault yang dihasilkan dari error yang eh, dimunculkan atau muncul karena si programmernya kayak gitu, ya. Lalu kemudian program lalu ke bawah, memproduce perilaku yang memang sesuai dengan spesifikasinya, ya. Ketika memang hasil dari eh, aksi, ya, output yang muncul itu sesuai dengan memang apa yang sudah didesain, ya. Nah, maka memang dapat dikatakan bahwa memang program memang seharusnya seperti itu luarannya, ya. Nah, tapi kalau ketika dia memang tidak sesuai, nah maka mungkin saja memang itu terjadinya suatu kesalahan, failure tadi, ya. Nah, ini biasanya kemudian nanti behavior tersebut akan dilihat ke spesifikasi lagi oleh si programmer. Apakah memang sudah sesuai apa enggak? Kalau memang belum sesuai, maka ya itu adalah kesalahan. Dia akan melakukan pengecekan kembali dan seterusnya. Tapi kalau dia melihat bahwa perilaku yang dihadirkan oleh aplikasi sesuai dengan spesifikasinya, maka memang sudah benar adanya aplikasi harus seperti itu. Kayak gitu, ya. Nah, jadi memang kalau bisa kita katakan error, false, dan failure itu mungkin aja dapat terjadi, ya, dan pasti terjadi, tapi harus bisa kita temukan pada awal-awal, ya. Nah, semakin awal kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan tadi, maka tentu akan semakin cepat kita memperbaikinya, gitu ya, semakin mudah kita memperbaikinya, semakin murah dari sisi biaya yang harus dikeluarkan dalam memperbaikinya. Dulu ketika kita belajar di semester 1, gitu ya, belajar mengenai analisis, ya, semakin awal kesalahan-kesalahan itu ditemukan, nah pada tahapan-tahapan pengembangan seperti itu, maka tentu akan lebih murah juga biaya yang dikeluarkan untuk nantinya bisa menghandle kesalahan-kesalahan tersebut, gitu ya. Nah, yang penting kalau lagi masa lagi masa development, selagi itu ada kesalahan-kesalahan dan masih bisa diperbaiki, maka segera harus diperbaiki. Jangan sampai kesalahan-kesalahan tersebut munculnya pada saat aplikasi kita sudah digunakan oleh banyak banyak orang, ya. Lalu kemudian apa sih yang menjadi goals dari software testing atau pengujian perangkat lunak, gitu ya? Jadi memang ada suatu pernyataan, kita lihat dulu, ya. The true subject matter of the tester is not a testing, ya, but the design of the test case. Jadi memang eh, yang terpenting itu bukanlah pengujiannya, tapi bagaimana kita mendesain beberapa kasus uji yang nantinya bisa memunculkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada aplikasi kita. Dulu ketika teman-teman presentasi di semester 2, saya kan pernah mengatakan gitu ya, ketika teman-teman lakukan pengujian black box testing, teman-teman merefer kemana gitu kan. Nah, teman-teman mengatakan bahwa, "Ya Pak, ini tes saja berdasarkan ini," misalnya seperti itu. Nah, kan kadang saya bilang, "Lalu ngaruh nggak dengan use case skenario yang sudah disusun? Pernah nggak berpikir bahwa kita ketika mendesain test case-nya, kita merefer kepada perancangan yang memang sudah didesain atau requirement yang sudah didesainnya seperti itu?" Nah, jadi kita bukan hanya sekedar menguji aja, ya. Tapi memang pada saat melakukan pengujian, nah yang kita lakukan pada saat uji itu adalah memang berdasarkan test case-nya, ya. Nah, maka itu memang perlu pemahaman mengenai suatu perangkat lunak itu diuji. Makanya yang melakukan pengujian itu bukan programmer. Nah, kadang kadang kita harus meminta orang lain yang akan menjadi software tester. Kalau programmernya yang menguji, maka dia pasti akan bilang bahwa aplikasinya baik-baik saja. Dia akan lebih cenderung untuk mengetes dengan data-data yang benar dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian harus kita hindari. Di definition 4 itu ada mengenai verification. Kalau verifikasi itu, ya, dapat dikatakan sebagai the process of determine whether the product of the phase of the software development process
fulfill the requirement established during the previous phase. Artinya proses untuk memastikan bahwa ya produk atau program atau aplikasi dari suatu fase dalam proses pengembangan perangkat lunak ya bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang memang ditetapkan pada fase sebelumnya. Fase sebelumnya apa? Ya pada fase di desain kayak gitu ya, pada fase analisis. Nah, berarti dia memang harus sesuai dengan desain perancangannya, analisis perancangannya dan seterusnya. Bagaimana dengan validasi? Nah, kalau validasi adalah proses untuk ya the process of evaluating software at the end the software development to ensure compliance with the intended usage. Artinya suatu proses yang kita lakukan untuk mengevaluasi perangkat lunaknya atau programnya pada akhir pengembangan perangkat lunak dengan memastikan kesesuaian dengan hasil yang memang diharapkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah validasinya. Maka kalau verifikasi kan berarti kita kayak ngecek aja, checklist. Nah, fitur A ada nggak? Fitur A berjalan nggak sesuai dengan desain? Jalan. Fitur B berjalan nggak? Atau ada nggak sesuai dengan desain nggak? Fiturnya itu verifikasi tuh, ya. Nah, tapi kemudian kita memvalidasi apakah memang ini luaran atau output yang kita inginkan. Kita validasi ke user, user kamu gunakan nih aplikasi. Nah, gimana? Sesuai nggak sama ekspektasi dirimu? Nah, kayak gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah validasi. Nah, kadang makanya ada proof of concept namanya. Kadang kita kan juga harus membangun proof of concept, ya. Jadi kadang kalau kita membayangkan sesuatu, membuat sesuatu, kita nggak bisa serta-merta kemudian mengatakan ini adalah solusinya. Nah, kita berarti harus melakukan proof of concept-nya. Nah, itu sama lah dengan melakukan validasinya. Ya. Jadi kalau kita melihat perbedaannya, gitu ya, verification is usually a more technical activity that use knowledge about the individual software. Nah, berkaitan dengan requirement dan specification. Ya. Kemudian kalau validation usually depends on domain knowledge, that is knowledge of the application for which the software is written. Nah, artinya memang sesuai enggak dengan apa yang memang diharapkan oleh si kliennya, dan dia berperilaku enggak sesuai dengan proses bisnis yang memang akan digunakan atau dilaksanakan atau diselesaikan oleh si aplikasi tersebut, kayak gitu. Jadi misalnya kalau apa ya, kita bisa mencontohkan nih, misalnya kita membangun suatu aplikasi atau suatu program gitu ya, yang memang ada fitur untuk manajemen user gitu ya. Nah, kalau kita ingin memastikan apakah manajemen user tadi sesuai dengan bagaimana manajemen user pada awal sebelum penggunaan aplikasinya, nah itulah termasuk di dalam contoh validasi. Jadi kalau validasi ketika penggunaan software dan ketika tanpa software dan tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, maka itu sudah dikatakan valid berarti kayak gitu fiturnya. Nah, itulah dalam melakukan validation. Kita sesuaikan dengan proses bisnisnya, ya. Kemudian kita lihat eh, program behavior gitu ya. Di sini ada dua lingkaran circle, ada S mewakili specification, lalu P mewakili program. Itu expected-nya, P itu implemented. Nah, kemudian what if certain specific behavior have not been programmed. Nah, itu yang spesifikasi. Dan bagaimana jika yang diprogram, yang diimplementasikan tadi, behavior-nya, yang output yang munculnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mengatakan ya yang benar di antara spesifikasi, yang benar di antara program yang sudah terimplementasi, itulah irisannya di tengah-tengah. Jadi kalau spesifikasinya sesuai ya dan outputnya kemudian sesuai dengan yang diharapkan, maka dia posisinya berada di tengah seperti itu. Irisan lah. Jadi spesifikasinya terpenuhi, kemudian apa yang diprogram keluaran outputnya juga terpenuhi sesuai. Nah, maka dia berada di dalam tengah-tengah, ya.
Tapi kadang kalau dia tidak kemudian beririsan, spesifikasi harusnya seperti ini, output-nya ternyata harusnya seperti ini, dan itu ternyata tidak ketemu, ya berarti dia tidak ada irisannya sama sekali. Nah, maka kemudian eh, maka kita bisa lihat proporsi seberapa besar irisannya. Nah, kalau semakin besar irisannya, maka antara apa yang diinginkan oleh pengguna, ya, untuk menyelesaikan masalahnya dengan apa yang udah kita implementasikan melalui serangkaian tahapan dan itu sesuai, maka tentu tidak ada lagi irisan. Mereka bisa saling bersatu lingkarannya, seperti itu. Kemudian nih sekarang ada lagi nambah lagi satu, yaitu test case verify, ya. Ada specification, ada program, lalu ada test case, expected, implemented, lalu kemudian di verify, kayak gitu. There may be specific behavior that are not tested. Nah, itu diwakili dengan tanda 2 dan 5. Lalu kemudian ada specific behavior yang kemudian dia dites. Itu adalah di 1 dan 4. Kemudian ada test case that correspond to unspecified behavior, itu berada di regional 3 dan 7. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihatlah. Kalau bisa saya jelaskan, misalnya nih, kalau kita melihat untuk yang 2 dan 5 dulu lah, 2 dan 5. Berarti tadi dikatakan bahwa specific behavior they are not tested. Nah, jadi ada beberapa, ya, ada beberapa hal kemudian yang tadinya diinginkan berdasarkan specification dan seterusnya yang dia belum diuji atau belum dites. Artinya misalnya fitur 2 dan 5 itu belum masuk ke dalam tes. 5 itu sudah ada di desain spesifikasinya, 2 itu sudah ada di spesifikasi dan sudah diimplementasikan. Namun dia belum dites. Nah, gitu aja paling gampang ya. Lalu kemudian kalau 1 dan 4 dia sudah ada di spesifikasi, dia sudah di program, ya, lalu dan dia sudah dites kayak gitu. Nah, kalau kemudian untuk region 3 dan 7, nah dia sudah diprogram, tapi hasil outputnya tidak ada di dalam spesifikasi, ya, dan dia tetapi sudah diuji. Nah, itu kadang ada yang kasusnya seperti itu. Misalnya itu karena mungkin si programmernya nambah-nambahin fitur, ya, padahal nggak ada di dalam spesifikasi. Nah, itu sering terjadi. Lalu kemudian tapi dia ada di dalam tes ujinya, ya. Kemudian kalau 2 dan 6 itu, nah ini berarti dia sama lah seperti 2 dan 5 tadi. Kalau 2 dan 5 tadi kan satunya spesifikasi tapi dia belum diprogram, kalau ini dia ada di, kalau 2 itu ada di spesifikasi, udah diimplementasikan, ya. Lalu kemudian yang 6 itu dia diimplementasikan tapi dia tidak ada di dalam spesifikasi. Nah, itu aja. Jadi cara-cara membacanya seperti itu. Nanti teman-teman eh, bisalah coba memahami dengan bahasanya teman-teman sendiri, ya. Kemudian the certain demand on the way the software is developed or and deployed, gitu ya. Ya, antara yang dikembangkan, development, dan apa yang di-deployment-kan atau di-publish atau diimplementasikan, gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, and the organization that develop any from the software product or service must put in every effort to drastically reduce, dan kalau bisa, ya, kalau bisa mengeliminasi beberapa defect. Defect itu termasuk failure, termasuk error, termasuk bug atau apapun lah itu ketika kemudian produk tersebut delivered, ya. Artinya memang ya sebagai apa ya, sebagai suatu
satu tim pengembang gitu ya, memang harus memastikan dan harus melakukan segala hal ya, yang harus bisa dan harus mungkin ya, mengeliminasi beberapa hal yang bisa muncul ya, defect tadi ya, pada setiap produk atau service yang akan masuk ke dalam deployment ya. Dan perlu dipastikan bahwa ketika defect itu muncul ya, dia tidak berarti, eee, dia tidak berarti terus-terusan kayak gitu ya, tidak di-solving. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi ketika defect itu muncul, maka bukan sesuatu yang harus udah biarin aja. Nah, nggak boleh. Ketika terjadi kesalahan, adanya bug, adanya error atau fail atau apapun itu, dia harus segera diatasi, kayak gitu, ya. The nature of the usage of the product or a service becoming increasingly unpredictable, pastilah ya. Ketika nanti semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi kita, menggunakan layanan kita, ya, dan itu jumlahnya terus meningkat, meningkat terus-menerus, maka tentu saja, eee, ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan yang mungkin saja itu adalah error atau failure atau apapun lah tadi yang bisa kemudian muncul, dan itu biasanya unpredictable gitu ya. Nah, tetapi ya, nah ini tetapi kita kemudian ya bisa mengatasi hal-hal tersebut ya. Artinya yang unpredictable tadi kita kemudian bisa lakukan kalkulasi perhitungan dan seterusnya. Kan teman-teman bilang bahwa di kebutuhan non fungsional kesalahan atau error rate yang muncul hanya boleh 5%. Nah, bahkan kalau kita lihat beberapa bidang kategori servis layanan, itu bahkan error 5% itu nggak boleh, ya. Kalau teman-teman nanti bergerak di bidang jasa, internet service provider, ISP, atau teman-teman bergerak di bidang layanan hosting web internet gitu ya, nah nggak boleh ada error rate di atas 1%, 2%, 3%. Semakin kecil error rate yang muncul ya, failure yang muncul itu akan semakin baik dan bagus. Saya kalau nyari tempat yang hosting gitu ya, saya nyari yang, eee, kesalahannya atau dia downtime-nya atau apapun lah itu di bawah 1% gitu ya, 0,1. Kalau dia bilang mengatakan, "Saya 2% downtime-nya," atau yang lainnya, ya tentu nggak akan dipakai, kayak gitu. Karena kita bisa mengkalkulasikan seperti ini misalnya, kalau kita masuk ke dalam, aplikasi lagi. Kita bisa mengatakan bahwa error rate-nya 5%, Pak. Nah, tapi kalau ternyata penggunaan aplikasi kita ada 10.000 transaksi, 10.000 transaksi gitu ya, kemudian kamu katakan bahwa error-nya 5%, nah 5% dari 10.000 itu berapa? Nah, ya. Jadi kemudian ya itu yang kemudian bisa sangat-sangat berbahaya. Mungkin aja 5% tadi adalah 10.000 transaksi. Nah, ya. Nah, itu kan tetap jumlahnya banyak, misalnya seperti itu, kalau nanti sudah melakukan perhitungan-perhitungan, ya. Jadi tetap walaupun dia hitungannya 0,1 atau bahkan 1 tadi, ketika kita kalkulasikan dengan transaksi penggunaan aplikasinya yang tinggi, maka itu juga bisa jumlahnya menjadi jumlah yang tinggi juga. Makanya, ya kita harus segera mengatasi apapun ketika terjadi kesalahan, ya, defect-defect yang muncul harus segera kemudian diselesaikan. Nah, ini ada the proper interaction of the testing with the other phase in the essential for a good product. Nah, ini udah di bagian dulu di bagian, apa, semester 1 analisis sudah saya sebutkan juga gitu ya. Maka jika dia kemudian, eee, apa, semakin akhir dia ditemukan gitu ya, maka high reward cost-nya semakin tinggi. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau testingnya low, kemudian quality-nya low, nah ini kemudian not sustainable. Nah, kemudian kalau quality-nya high dan kemudian effectiveness-nya high gitu ya, nah dia ideal state. Nah, ya. Nah, dia disesuaikan lah low dan low, kemudian low dan high.
low, high dan low dan seterusnya, bacanya seperti itu, ya. Jadi jika quality-nya ulangi lagi ya, jika quality-nya low, efektifnya low, maka dia not sustainable. Jika quality-nya low, kemudian efektif testing-nya high, nah mungkin aja nanti biayanya yang malah akan semakin naik kayak gitu ya dan seterusnya. Kemudian kalau dia quality-nya high, efektifnya low, nah ini terlalu berbahaya karena mungkin aja nanti ada beberapa defect yang tidak muncul karena kualitas dari test case-nya jelek kayak gitu ya dan seterusnya. Tapi jika kualitas, quality-nya bagus, kemudian efektifnya juga bagus, maka dia ideal state ya, seperti itu. Lalu, lanjut mengenai tes proses maturity level, ada tingkat apa ya, kematangan gitu ya, atau tingkat apa ya sebutannya lebih enak ya, tingkat kedewasaan aplikasinya lah, kayak gitu ya, atau tingkat kedewasaan software testing-nya lah, misalnya seperti itu ya. Jika level 0 itu maka pengujian there are no different between testing and debugging. Artinya tidak ada bedanya pada saat kita melakukan testing dan pada saat kita melakukan debugging, kayak gitu ya. Berarti eee, udah mantap lah ya. Karena kalau kita mau bedain misalnya apa itu pengujian, apa itu debugging, nah debugging itu adalah proses ketika kita menemukan dan memperbaikinya ya. Karena kalau pada saat tes saja mungkin kita bisa menemukan kesalahan tapi belum memperbaiki. Tapi kalau sudah debugging, maka kita langsung bisa menemukan dan langsung memperbaiki, ya. Kalau dia level 1 berarti the purpose of the testing to show the correctness. Maka memang ketika kita melakukan testing gitu ya, melakukan software testing, maka kita memang bertujuan untuk, eee, menunjukkan nih aplikasi ini sesuai kok, benar kok dengan apa yang saya Eee eee, apa yang saya rancang dan apa yang diinginkan oleh klien. Nah, itu ada level 1 software testing. Memang tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, ya. Kalau di level yang kedua, ya, tujuannya adalah software testing-nya the purpose of the testing to show that the software doesn't work. Nah ini, berkaitannya bahwa kita bertujuan ketika kita ingin melakukan, pengujian kepada aplikasi gitu ya, dan kita memberikan input yang tidak valid, nah input yang salah ya, kita bisa memeriksa output-nya. Kalau output-nya menampilkan sesuai dengan apa yang kita rancang, bahwa ketika ada data yang salah dan dia muncul pesan atau pencegahan bahwa kamu memasukkan data yang salah, nah maka dan itu adalah respon yang kita inginkan dan dia bisa menunjukkan hasilnya seperti itu, maka itu sudah masuk ke level yang kedua, gitu ya. Tapi jika tidak, maka kemudian kita bisa katakan bahwa nih software masih belum bisa berfungsi dengan benar, ya. Kemudian kalau berada di level yang ketiga, memang tujuannya the purpose of the testing is not to prove anything specific, but to reduce the risk of the using the software, ya. Memang tidak ini, bukan tujuannya untuk membuktikan apapun gitu ya, nggak ada hal-hal yang spesifik untuk dibuktikan, tapi memang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko ketika memang, eee mengurangilah resiko sebanyak apapun ketika nanti, aplikasi tersebut digunakan oleh banyak orang atau apapun. Nah ini kita menaikkan tingkat, kehandalannya lah ibaratnya. Jadi nanti kalau ada 10.000 transaksi, error rate-nya tadi berapa, nah itu kita sudah masuk ke level yang ketiga dalam melakukan software testing, ya. Kemudian untuk sampai ke level keempat, nah level keempat ini ya tentunya kita mengharapkan bahwa apapun hasil pengujian yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan, higher quality software kayak gitu ya. Jadi semualah kita cari kalau di level yang keempat nih, bahkan yang antara uji kasus benar, uji kasus salah, hal-hal spesifik untuk mengurangi resikonya kita lakukan. Nah itu berarti kita sudah masuk ke software testing level 4 ya. Nah nanti kalian bisa bacalah, ini ada source bukunya lebih banyak, Introduction to Software Testing ya. Baca nanti, cari-cari, ya. Tapi yang jelas pada setiap level apapun nanti dalam melakukan software testing adalah tujuannya pasti untuk meningkatkan kualitas dari aplikasinya. Nah, tapi memang ada beberapa
fokus yang kemudian berbeda tiap levelingnya, ya. Jadi level ini untuk apa, Pak? Nah, untuk menentukan ketika kamu ditanya, "Ini software sudah diuji nggak?" "Sudah," jawabannya. Nah, saya bahkan sudah sampai ke level 4 dalam mengajukan software testing-nya. Memang saya fokusnya adalah higher quality software. Nah, seperti itu, ya. Jadi memang beberapa istilah yang kemudian biasa digunakan. Eh, masih ada satu sebentar, udah mau selesai aja. Ini ada the fundamental principle of testing, ada kira-kira ada 11. The goal of the testing to find the defect before customer find them out. Memang bahwa tujuan dari melakukan testing adalah untuk menemukan lebih dulu ya, lebih awal mengenai bug-bug atau kesalahan-kesalahan sebelum pengguna yang menemukan. Nah, tapi kalau programmer zaman now sekarang bahkan meminta bantuan user untuk menemukan kesalahan-kesalahan ya. Agar, membantu programmernya, eee, membantu programmernya dalam segera mengatasi. Nah, karena programmernya nggak bisa menemukan, karena dia selalu berpikir bahwa aplikasinya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, exhaustive testing is not possible. Program testing can only show the presence of the defect, never their absence. Nah, kemudian testing applies all through the software life cycle is not the end of a cycle activity. Nah, tentulah ya. Jadi ketika kita melakukan pengujian dan kita bilang bahwa itu adalah bagian dari software life cycle dan dia berhenti di tahapan itu, ternyata enggak, ya. Dia bukan berarti sebagai the end of the activity-nya, ya. Kemudian understand the reason behind the test, pahami ya, apa sih tujuan kalian melakukan tes tersebut. Nah, apa yang mendasarinya, ya, disesuaikan dengan tujuan dari kenapa aplikasi itu dibuat dan seterusnya. Test the test first, ya pastilah ya. Kemudian test develop the immunity and have to be revised constantly. Ya, ini juga bisalah teman-teman pahami. Nanti kalau nggak salah ada slide-slide tambahan yang bisa teman-teman baca untuk memahami lebih lanjut atau lebih banyak mengenai the fundamental the principle of the testing. Ya, oke, sampai situ dulu mengenai perkuliahan kita di yang pertama di minggu kedua. Mungkin kita lebih banyak untuk discuss aja kali ya. Nah, silakan teman-teman semua ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu?